Dan kembali terjadi teman-teman, aksi tidak bermoral, tindakan intoleran yang dilakukan oleh sekelompok oknum umat Islam yang ada di Cidahu, Sukabumi, yang melakukan pengerusakan, kekerasan terhadap umat Kristen di sana, yang menggunakan rumah atau villa ya yang ada di Sukabumi sebagai tempat retret. Bayangkan teman-teman, ini terjadi di Sukabumi, Cidahu. Nah, kalau informasi berdasarkan sumber video yang viral itu, di sana kan ditulis caption bahwa ini adalah tempat ibadah yang memang tidak memiliki izin, teman-teman. Ya. Tapi kemudian pihak dari orang Kristen ini kemudian melakukan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ya, kita simak terlebih dahulu teman-teman. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati, dan cara kita memperlakukan sesama kita. Gue pribadi sebagai umat Islam ini malu teman-teman, dan mengecam tindakan tersebut. Juga menuntut pemerintah untuk berlaku adil menegakkan hukum. Tangkap tuh orang-orang yang begitu. Bikin malu umat Islam, bikin malu Islam, meruntuhkan muruah Islam. Dia nggak sadar
perbuatannya, tindakannya itu justru menghancurkan muruah Islam itu sendiri. Sama sekali tidak merepresentasikan umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Muhammad. Karena baginda Nabi mengajarkan kedamaian, rahmatan lil alamin. Alasan apa yang membenarkan kemudian rumah orang hampir dihancurkan? Ingat tadi yang disampaikan itu bukan tempat ibadah. Itu hanya sebuah villa yang kemudian digunakan untuk kegiatan retret anak-anak sekolah. Sementara, apa bedanya umat Islam yang kemudian buka majelis zikir, majelis sholawat di rumah-rumah? Jadi kesannya hanya boleh dilakukan oleh orang Islam, beribadah di luar tempat ibadah. Orang Kristen dan agama yang lain mungkin nggak boleh bagi pandangan mereka nih, si oknum-oknum bejat ini. Orang Kristen nggak boleh melakukan ibadah kecuali di gereja, ya. Kecuali orang Islam boleh melakukan ibadah bebas di luar masjid, majelis zikir di rumah-rumah. Apa itu perlu izin? Kan enggak juga. Kita juga jangan sok-sokan ngerasa bangsa ini, negeri ini punya kita. Kristen itu agama yang legal, dilindungi undang-undang. Alasan apa yang kemudian membenarkan kita melakukan aksi sebejat itu? Yang perlu kita sadari adalah sebagai orang Islam, ketika tindakan kita seperti serigala, seperti hewan buas, seperti itu, seperti binatang, nggak bermoral, justru yang jelek itu Islamnya. Orang akan menganggap bahwa Islam itu seperti itu loh. Lantas bagaimana kemudian orang-orang yang bukan satu akidah dengan kita tertarik dengan Islam sampai mau masuk Islam, kalau kita pertontonkan yang seperti itu? Jangankan orang yang non-Islam mau masuk ke Islam, orang Islam juga akan muntah. Ini yang perlu kita sadari bersama. Sekali lagi, pemerintah mudah-mudahan menindak tegas. Ini di wilayah Jawa Barat, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi juga merespon ini, kemudian melakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Ini udah kebanyakan terjadi seperti ini ya. Dan kalau kita bicara kemudian atas dasar kita paham informasi, hal-hal seperti ini tuh banyak dipertontonkan oleh kelompok-kelompok FPI, kan seperti itu. Atau paling nggak kalau dia bukan ormas FPI, simpatisan FPI, kan seperti itu. Lagi-lagi ya mereka-mereka ini yang seringkali mempertontonkan aksi intoleran. Ketika itu terjadi, ya, bulan puasa, melakukan sweeping kepada orang yang sedang berdagang, berjualan. Padahal jualan dalam Islam juga itu ibadah, ya. Kemudian ada juga pameran apa tuh, makan-makan, pameran kuliner juga digeruduk juga. Alasannya cuman gara-gara itu jualan makanan non halal. Ini kan logika miring semua. Apa takut imannya kemudian runtuh gitu ketika ada orang Kristen beribadah? Selemah itu iman kita. Dan coba kita simak salah satu pendapat netizen ya, soal apa yang terjadi, yang itu ada kolerasinya dengan kejadian ini teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi refleksi ya, untuk membangkitkan kesadaran kita dalam beragama. Ada hal yang aneh yang terjadi di sini ya. Membangun rumah ibadah pasti butuh izin ya, wajar. Tapi ibadah di rumah dimasalahkan. Retret pribadi yang ada salibnya diinvasi. Ibadah di rumah diganggu. Langsung didatengin banyak orang, terus protes. Aku kan di sini WNA, bisa jadi aku salah, tapi aku nanya sama kalian yang paham hukum di sini, untuk ibadah pribadi, ya tidak ada rumah ibadah, tapi untuk ibadah pribadi di rumah butuh izin atau enggak? Kalau aku mau sholat 5 waktu di rumah, apakah aku harus minta izin dulu sama Pak RT? Apakah kalau aku mau doa rosario, aku butuh izin dari Pak RT? Apakah kalau aku malam-malam mau sholat tahajud di rumah, aku harus minta izin atau enggak?
emang ibadah kita, emang ibadah masing-masing dari agama kita, dari agama manapun, itu bisa membahayakan iman kita dengan agama kita. Kalau kita itu Kristen, emang ibadah Muslim bisa membahayakan kita, atau kita Muslim, emang ibadah seorang Kristen bisa membahayakan iman kita? Kayaknya enggak. Umat Islam yang seperti itu ya adalah kelompok oknum umat Islam yang imannya tipis, nauzubillah. Makanya bagi gue pribadi, orang Islam yang kayak gitu itu kelompok orang yang gagal menerjemahkan ajaran kitab suci yang mengajarkan cinta dan kasih sayang, sehingga kedamaian itu nggak ada arti bagi mereka. Makanya saya bilang di awal, ini tidak merepresentasikan ajaran Muhammad, ajaran Islam. Negara kita negara hukum, bos. Semua umat beragama yang agamanya itu legal secara kenegaraan itu berhak menjalankan ibadahnya masing-masing. Sekali lagi saya mengecam aksi tersebut dan kemudian menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.